everywhere we are right now. In Malaysia, in Indonesia, in New Zealand, in Amsterdam, wherever, in the Caribbean, wherever you find yourself, just lift up your hands. If you can pray in the Holy Ghost, pray. Tangan kita berdoa di dalam roh, kita silahkan berdoa sama-sama dimanapun saudara berada. Ini bagus. Yes, if you can pray in the Holy Ghost, pray in the Holy Ghost with me. Kalau saudara bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Mari kita sama-sama berdoa dalam roh kita. Rebe dozaliando skola bradesh keta pradozon tolebregedesh. Rabababababa zekalabrada lengrodosh kedabash rebe dozonta prados kaprenda lita la raze reke zota librados ketaprando zela brada zeta yaba. Lord, we bless you. We worship you. Thank you for this meeting today. Thank you for the manifestations of your promises that is about to be released. Thank you, Eli Leon. Thank you, Adonai. You are faithful. You are faithful. Thank you for the things you are doing. Thank you for the testimonies. Thank you for greater things you will do. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the praise. Only you deserves the praise. We have come to receive from you today. We are here to see you, not any man. Therefore, Father, we surrender to you. We ask, oh God, that your presence will be so strong through this Zoom meeting. You will do what no man can do, and you will take the glory. In Jesus' name. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam Engkau, biar Engkau lakukan sesuatu melalui ibadah Zoom kali ini, Tuhan, dan kami percaya Engkau pasti lakukan sesuatu dan hanya Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Yesus. I want us to sing this song. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, oh Jesus. How great thou art, and sing my soul, my Savior God, to thee. Oh Jesus, how great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, oh, Jesus, my Savior God, to thee. Hallelujah, Jesus. How great thou art. How great thou art. How great thou art. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great, how great is our God. One more time, everybody, with your hands lifted up, sing how great. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini.
His heart Jesus. See how singing how great is our God. Oh, sing how great, how great Is our God. Jesus, I want to thank you. Tuhan Yesus, kami ingin berterima kasih padamu. There is no God that is great like you. Karena tidak ada Tuhan yang besar seperti Engkau. You are great. Engkau You are sungguh besar. mighty. Engkau sungguh Thank you for perkasa. what you are about to do today. Terima kasih untuk apa yang Engkau sedang mau kerjakan bagi kami pada hari ini. Thank you for the healings. Terima kasih untuk kesembuhan. Thank you for the breakthroughs. Terima kasih untuk terobosan. Thank you for the open doors. Terima kasih untuk pintu yang terbuka. Thank you because we are in the best days of our time. Terima kasih karena kami berada di hari-hari yang terbaik yang kami bisa miliki. We are not moved by what we see. Kami tidak akan tergerak dengan apa yang kami lihat saat ini. We are not moved by what the media says. Kami tidak akan goyah dengan apa yang diberitakan di media. But we are moved by your word. Tapi Tuhan, kami hanya tergerak karena firman yang Father, disampaikan kepada I kami. pray. Bapa dalam I surga, pray for kami berdoa. everyone Hamba-Mu berdoa today. untuk setiap orang yang ikut ibadah pada hari In ini, this Tuhan. season, in Biar di this musim season, ini, biar di musim let there ini, be big testimonies. biar ada kesaksian besar buat masing-masing. Let there be miracles. Biar ada mujizat buat masing-masing. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. That from today to December, Sehingga mulai hari ini sampai Desember nanti, everyone in this meeting today, setiap orang yang hadir dalam ibadah pada hari ini, Tuhan. you will change every condition. Tuhan, You will do Engkau miracles in their life. sendiri, Engkau pribadi yang akan ubah kondisi dalam hidup mereka. Engkau sendiri yang Thank berkarya you, dalam hidup Jesus. mereka. Terima kasih Thank Tuhan you, Yesus. Father. Terima kasih Bapa di In sorga. Jesus' Di name dalam I nama pray. Yesus. Hamba-Mu berdoa. Amen. Amin. Let's give the Lord a big clap. Ayo Let's tepuk give the tangan Lord praise. sama-sama. Tepuk tangan. Let's give him Tuhan. praise. Hallelujah. Haleluya. God is Haleluya. great. Karena Tuhan sungguh luar On biasa. behalf of Jesus, Dan dalam nama Yesus, I welcome every one of you to this meeting. saya ucapkan selamat datang untuk semua yang hadir dalam ibadah Zoom kali ini. I'm excited. Saya sungguh bersukacita. I'm being privileged to reach you through this Dan medium. saya ini benar-benar merasa terhormat boleh benar-benar menjangkau saudara-saudara melalui ibadah Zoom kali ini. I have prayed for this meeting, Saya sudah berdoa untuk ibadah kita hari ini. and the Lord told me He's going to bless you today. Dan Tuhan sampaikan kepada saya bahwa Tuhan sendiri akan berkati setiap saudara hari ini. I have been experiencing we've been experiencing strange miracles here in Nigeria. Amazing miracles. Di Nigeria saya ikut mengalami banyak sekali mujizat-mujizat yang nggak bisa dijelaskan. Yang mungkin kelihatan aneh, pokoknya nggak bisa dijelaskan dan itu terjadi banyak di Nigeria. Strange healings in our meetings. Kesembuhan yang mungkin aneh dilihat, tapi itu terjadi dalam ibadah. And God is going to do it for you. Dan Tuhan juga akan lakukan sesuatu yang tidak biasa itu di dalam hidup saudara. I want to thank Ibu Esther and the team Terima kasih untuk Ibu Esther dan semua tim for asking me to preach today. karena I'm grateful. sudah The Lord meminta bless you. saya untuk berkhotbah dan melayani. Sungguh saya merasa terhormat diberi kesempatan. And my brother who led the worship, powerful worship, the Lord bless you. Dan juga yang memimpin Pak Sunandar dalam ibadah tadi worship-nya luar biasa. And all my families in Indonesia, Malaysia, I miss all of you. God bless you. Semua keluarga saya di Indonesia, di Malaysia, semua saya doa Tuhan berkati semuanya. And I want to thank my brother Pastor Bo, the Terima interpreter. kasih juga untuk si penterjemah itu.
and his dear wife, Ibu Lily. The Lord bless you all. Istrinya Bu Lili, Tuhan memberkati kalian. And also Pastor Yusuf connecting with us from Jakarta. Great man of God. I Ada love juga you. Pak Yusuf dari Jakarta bergabung juga bersama kita saat ini. Sungguh saya mengasihi The Bapak. Lord bless you all. Dan Hallelujah. semuanya, Tuhan memberkati semuanya. Hallelujah. Haleluya. Now let's go to the Bible very quickly to Luke Yuk. chapter 1 verse 37. Yuk sama-sama kita buka dengan segera Lukas 1 ayat 37. If you can write, write, because I'm going to be teaching. Kalau saudara bisa tulis, silakan tulis karena saya akan mengajar juga. And when I finish preaching, I will pray for the sick. Dan nanti setelah khotbah, kita akan doa sama-sama untuk yang sakit. And I will do the prophetic. Dan juga nanti Tuhan izinkan yang profetik, saya juga akan lakukan. Luke chapter 1 verse 37. Lukas 1 ayat 37, saya baca untuk kita semuanya. Sebab bagi Allah This is- tidak ada yang Yeah. mustahil. Yes. My brother, read for me again. Pastor Bo, please read. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God, nothing shall be impossible. Sebab bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. That is my message today. Nothing shall be impossible. Jadi itu yang saya akan sampaikan pada hari ini, tidak akan ada kata mustahil. Impossibilities does not exist with God. Jadi saat kita bersama Tuhan, nggak ada kata mustahil itu. Anything is possible with God. Segala sesuatu, asalkan kita bersama Tuhan, semuanya mungkin. The only thing that is not possible with God is nothing. That means that thing does not exist. Dan satu-satunya yang mustahil adalah tidak mustahil. Jadi semuanya itu pasti mungkin. Bersama Tuhan semuanya itu mungkin. Ladies and gentlemen, I'd like you to know Sebab Bapak Ibu Saudara, saya ingin setiap kita mengerti that there are issues of our lives that we cannot solve by ourselves. bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang kita ini tidak bisa selesaikan. There are situations that looks impossible for us. Ada situasi-situasi yang kita alami yang kelihatannya begitu mustahil buat kita. But if you have God by your side, Tapi kalau kita memiliki Tuhan bersama kita, nothing will be impossible for you. tidak akan ada kata mustahil buat kita. And I sense in the realm of the spirit Dan saya merasakan di dalam roh saya, that there are some of you watching me right now. ada sebagian saudara yang ikut ibadah, yang lihat saya saat ini, There are impossibilities around you right now. ada banyak ketidakmungkinan yang saudara alami, bahkan berada di sekeliling saudara saat ini. But God said I should tell you, Tetapi Tuhan mau sampaikan kepada saudara, He's moving you Tuhan itu sedang memindahkan saudara from impossibility to possibilities. dari ketidakmungkinan berubah menjadi Because segala with sesuatu adalah God- mungkin. Karena bersama Because Tuhan, with God, karena bersama Tuhan, all things are possible. segala sesuatu adalah mungkin. Your healing is possible. Kesembuhanmu mungkin. Your breakthrough is possible. Terobosanmu mungkin. Financial blessings is possible. Berkat-berkat keuangan mungkin untuk terjadi. Because God said so. Itu semua terjadi kenapa? Karena Tuhan yang katakan itu mungkin. There are two realms. There are two realms. Jadi kita harus tahu ada dua dimensi. There is the realm of impossibility and there is the realm of possibility. Ada dimensi di mana segala sesuatu mungkin, ada dimensi di mana segala sesuatu tidak mungkin. The realm of impossibility is the realm of man. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang berkaitan tentang kemustahilan, itu biasanya manusialah di situ. In the realm of man, Jadi bagi manusia, in the realm of man, there is limitation. bagi manusia keterbatasan There itu is ada. obstacles. Rintangan, hambatan pasti ada. There is negativity. Segala hal yang negatif pasti terjadi.
But in the realm of God, Tetapi di dalam Tuhan, which is the realm of possibility, di dalam Tuhan, di situ adalah dimensi bahwa segala sesuatu adalah mungkin. there is abundance, Itu ada kelimpahan di situ, there is increase. ada peningkatan di situ. I prophesy to you right now. Saya bernubuat untuk saudara-saudara sekalian saat ini. God is moving you from the realm of man to the realm of Tuhan God. sendiri yang akan memindahkan saudara dari dimensi manusia ke dalam dimensi pribadinya. Which is the realm of manifestation. Sehingga di situ pernyataan Tuhan itu benar-benar terjadi nyata. I pray for you today. Saya berdoa untuk saudara saat ini. No more limitations. Tidak ada lagi batasan-batasan. No more setbacks. Tidak ada lagi kemunduran. No more pain in your life. Tidak ada lagi luka batin dalam hidup. God is about to visit you. Tuhan sendiri akan kunjungi saudara. God told me, He said, Tuhan sampaikan kepada saya untuk sampaikan pada saudara. in this season of COVID-19, Di musim sekarang ini, He's bringing His church to the realm of possibilities. meskipun ada COVID-19 saat ini, Tuhan sendiri Because akan membawa gerejanya kepada dimensi segala sesuatu yang mungkin. Possibilities Karena segala kemungkinan are the trademarks of God. itu adalah tanda dari Tuhan. Possibility Segala sesuatu yang mungkin is God's label. God's label. itu adalah labelnya Tuhan pribadi. And because you are in God, Dan karena setiap kita ada di dalam Tuhan, and God is in you, dan Tuhan itu ada di dalam kita, everything is possible for you. segala sesuatu mungkin buat setiap kita. Because God is a God of all-round possibilities. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, sumber segala sesuatu yang mungkin dalam apapun juga. And as His children, Dan sebagai putra-putrinya, we are wired for possibilities. kita itu sudah terhubung kepada segala kemungkinan yang diperlukan. In Ephesians chapter 3 verse 20, Kalau kita lihat di Efesus 3 ayat 20, it says, Efesus 3 ayat 20 dikatakan, it says, God is able to do. bagi dialah, Tuhanlah. God is able. I like you to underline that word. God is able. Tuhanlah yang dapat melakukan. Tuhan sanggup. To be able means He has the ability. Yang namanya Tuhan dapat melakukan, yang namanya Tuhan sanggup, artinya Dia punya segala yang diperlukan. To be able means He has the strength, He has the power. Artinya apa? Yang namanya sanggup, kuasa ada, tenaga cukup. God is able to do exceeding abundantly. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak. Above all you ask or think. Jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. According to the power of God at work in you. Seperti yang sudah nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So whatever is your desire today, Jadi, apapun yang ada dalam hasrat hati kita pada saat ini, God is able. Tuhan itu sanggup. Somebody say with me, God is able. Katakan bersama saya, Tuhan sanggup. Say with me, God is Yuk, able. sekali lagi, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan He can do sanggup. all things. Tuhan sanggup melakukan segala hal. Tuhan Because sanggup melakukan segala hal. He's a God of possibility. Karena dialah Tuhan, sumber segala kemungkinan. Amin. Hallelujah.
Haleluya. Amin. In Hebrews chapter 6 verse 18. Kita lihat Ibrani 6 ayat 18. It says, God cannot lie. Dikatakan di sana Tuhan itu tidak pernah bohong. Dia tidak bisa bohong. God is too big to lie. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dia terlalu besar untuk mengucapkan dusta. Tuhan nggak mungkin berdusta. When God says a thing, God goes ahead Artinya, to do what he says. kalau Tuhan katakan sesuatu, maka dia pasti genapi firman-Nya itu. God's word cannot fail. Firman Tuhan itu tidak akan gagal. That's why when the angel met Mary in Luke chapter 1, Itu makanya kalau kita lihat di Lukas 1, waktu malaikat berjumpa dengan Maria, Mary said, Maria bilang apa? how can this be? Bagaimana itu terjadi? And the angel says, Kemudian jawaban malaikat itu apa? the power of the highest shall come upon you. Dikatakan oleh malaikat apa? Kuasa akan turun, kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Some of you may be asking right now, how can God heal me? Sebagian dari kita mungkin bertanya, gimana Tuhan sembuhkan aku? How can I pay my debts? Gimana hutangku bisa terbayar lunas? Begitu banyak. How can I be healed? Bagaimana aku bisa disembuhkan? Nih loh, sakitku sudah kayak gini. Oh, how can my business rise? Atau gimana usahaku bisa bangkit? Kondisinya aja lah kayak gini. But I'd like you to develop the attitude of Mary. Tetapi saya ingin setiap kita cermati sikap hati yang dimiliki Maria. Mary had a positive attitude. Maria ini punya sikap hati yang positif. She said, Dia katakan, with God, bersama Tuhan nothing shall be impossible. tidak ada yang mustahil. Because God is involved, nothing is impossible. Hallelujah. Dan karena kita ini bersama Tuhan, maka segala sesuatu mungkin terjadi. Now, how does this happen? Nah, bagaimana ini bisa terjadi? In Matthew chapter 19, verse 26, Kita lihat Matius 19 ayat 26. Jesus answered and said, Tuhan Yesus menjawab kayak gini. with men, this is impossible. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. But with God, Tetapi bagi Tuhan, all things, segala sesuatu, not some things, all things, all bukan things. cuman beberapa hal, tetapi segala hal itu mungkin bagi Tuhan. So, what is the connection now? Jadi, hubungannya apa sekarang? If it's impossible for man, but possible with God, how do we move into that realm of possibility? Kalau bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagaimana itu terhubung untuk kita? You see, that's why you need to change your mindset. You need to change the mindset. Itu makanya mulai hari ini ayo kita rubah pola pikir kita. The mind needs to be renewed. Pola pikir kita, akal budi kita itu perlu diperbaharui tiap hari. Because sometimes the mind dwells on negativity, negative thoughts. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, pikiran kita, pola pikir kita itu yang dipikir yang negatif-negatif terus. So when we come to Jesus, Dan pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, pada saat kita there is a datang kepada Tuhan change of our Yesus, mindset. There is a change of our mindset. ada perubahan akal budi, perubahan pola pikir. From negativity to positivity. Dari semua yang negatif yang kita pikirkan, menjadi positif yang kita pikirkan. If you can have a possibility mentality, Kalau kita bisa memiliki mentalitas segala sesuatu adalah mungkin, I tell you, saya bisa sampaikan, whatever you have lost, you can get it before December is over. apapun yang pernah terhilang dari hidup kita, sebelum Desember berakhir, kita sudah bisa peroleh kembali. Because God is not moved by our feelings. God is moved by our faith. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan itu tergerak
Bukan hanya sekedar karena perasaan kita, tetapi Tuhan tergerak karena iman yang kita miliki kepada Dia. That's why Mark chapter 9 verse 23 says, Itu makanya dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan di sana, Jesus said unto him, jawab Yesus padanya, if you can believe, jika engkau percaya, all things are possible. segala sesuatu itu mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. So faith Jadi, kalau kita bicara tentang iman, is what connects you to the world of possibility. iman itulah yang menghubungkan kita kepada dunia yang mungkin itu. Faith brings you into the realm of God. Iman itu membawa kita kepada dimensi Tuhan. Faith establishes you in the promises of God. Iman itu yang mengokohkan kita dalam setiap janji Tuhan. That is why the Bible says without faith it is impossible to please God. Itu makanya dikatakan oleh Alkitab bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Faith is not a religious thing. Jadi kalau bicara iman, iman itu bukan sesuatu yang sekedar agamawi. Faith is a kingdom system Iman itu adalah sistem kerajaan Tuhan, through which di mana melalui iman itu we bring the invisible into visible. kita itu membawa segala sesuatu yang tidak kelihatan menjadi nyata, terlihat, dan bisa dinikmati. Faith Jadi imanlah is a spiritual currency of the spirit, yang menjadi mata uang di dalam dunia roh. through which Dan melalui iman itu, we can access all of God's best. kita bisa mengakses segala hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Because by faith, Karena di dalam iman itu, you are saved. kita itu diselamatkan. By faith, Dengan iman itu, we walk. kita itu berjalan. By faith, Dengan iman itu, we stand. kita berdiri. By faith, Di dalam iman itulah you are healed. kita sembuh. So everything about God is Jadi, faith determined. Kalau kita bicara segala sesuatu tentang Tuhan, iman harus hadir dalam hidup kita. So if you can believe Jadi, today, kalau kita bisa percaya benar mulai hari ini, all things are possible for you. segala sesuatu adalah mungkin. For your husband, for your Bagi for your suamimu, children, for your family, bagi anak-anakmu, for your bagi business, keluargamu, all things bagi are usahamu, possible. segala sesuatu adalah mungkin. Say with me, all things are possible. Katakan bersama saya, segala sesuatu adalah mungkin. But the connection is this, you must believe. Nah, sekarang hubungannya seperti ini, setiap kita harus mengerti. What you believe determines how you behave. Apa yang kita percayai, itu yang akan menentukan gaya hidup kita seperti apa. What you believe determines what you receive. Apa yang kita percayai menentukan apa yang nantinya kita terima. Until you believe in the promises of God, you are not empowered to become what He says. Sampai kita itu benar-benar percaya kepada setiap janji Tuhan, kita tidak akan memiliki kecakapan, kemampuan untuk bisa memiliki semuanya itu. And there are 5 dimensions of God we must believe in. Dan ada 5 dimensi Tuhan yang kita harus percayai dengan sungguh. Number 1, Yang pertama, you must believe in the person of God. kita harus dalam pribadinya, kita harus percaya. Believe in His person. Percaya di dalam pribadinya, percaya kepada Number 2. pribadinya. Number 2, Yang kedua, believe in His provisions. percaya kepada penyediaannya. Number 3, Yang ketiga,
Believe in his promises. Percaya pada setiap janjinya. Number 4, Yang keempat, believe in his word. percaya kepada setiap firman-Nya. Because heaven and earth shall pass away, but his word will never fail. Karena yang namanya langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Because forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Karena selama-lamanya Tuhan, firman-Mu ada di sorga. Believe his word. Believe his word. Jadi percayai firman-Nya, percayai setiap firman-Nya. If he says you are healed, believe it. Kalau firman Tuhan katakan engkau sembuh, percayai bahwa engkau sudah sembuh. If he says you are blessed, believe it. Kalau firman Tuhan katakan engkau diberkati, percaya bahwa engkau sudah diberkati. Number 5, Yang kelima, believe in the power of God. percaya akan kuasanya. Believe in his power. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Because God is not a weak God. God is a powerful God. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, tetapi Tuhan kita Tuhan yang maha kuat. So believe in his person. Jadi, sekali lagi, percaya pada pribadinya, Believe in his provision. percaya kepada penyediaannya, Believe in his promises. percaya pada setiap janjinya, Believe in his word. percaya kepada firman-Nya, Believe in his power. dan percaya kepada kuasanya, And you begin to live in the realm of possibility. maka kita akan mulai hidup di dalam dimensi segala hal adalah mungkin. I pray for you. Saya berdoa untuk saudara. Your battles are over. Your challenges are over. Tantangan-tantangan berat itu berakhir. Pertempuran-pertempuran yang kita hadapi, yang selama ini kita pikir dapat itu berakhir. Segala halangan rintangan. Segala halangan rintangan di depan kita. Every mountain of impossibility before you. Segala gunung-gunung kemustahilan di depan kita. I destroy it right now. Biar semuanya dihancurkan dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Now, what is impossibility? Nah, sekarang, kemustahilan itu apa? Impossibility means 3 things. Yang namanya kemustahilan itu bermakna 3 hal. Number 1, Yang pertama, impossibility means kemustahilan itu condition kondisi or situation atau situasi that men have given up on. yang membuat manusia menyerah. That is impossibility. Itulah kemustahilan. Maybe you are watching me right now. Mungkin saudara yang melihat saya pada saat ini, People have written you off. saudara merasa bahwa aku ini sudah dicoret dari teman-temanku, dari orang-orang di sekitarku. Oh, and they say, no, it's finished. It's finished. It's finished for you. Atau saudara merasa, bagiku, sudah aku ini sudah habis, sudah nggak bisa lagi. But I have a good news for you. Tapi hari ini saya punya kabar baik untuk saudara. God can turn your situations around. Tuhan bisa rubah situasi kondisi saudara saat ini. In Psalms chapter 126, Psalms 126 verse 1. Kalau kita lihat dalam Mazmur 126 ayat 1, The Bible says, Alkitab katakan apa? when the Lord turned again the captivity of Zion, Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, they were like they that dream dreams. keadaan kita seperti orang yang bermimpi di siang bolong. God is going to turn your situations around. Tuhan sanggup memulihkan situasi kita. God is going to turn your life around. Tuhan sanggup mengubahkan kondisi hidup kita. God is going to turn your destiny around. Tuhan bisa ubahkan destiny kita yang sudah melenceng, diluruskan. Because He's a God of possibility. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber segala kemungkinan. Hallelujah. Amin. Haleluya. Let's give Jesus a clap offering. Mari The tepuk God of tangan yang possibility. terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sumber Haleluya. dari segala kemungkinan Haleluya. bersama kita. Haleluya. Friends, I feel the anointing of God here right now. Saya merasakan urapan Tuhan begitu kuat bagi kita semua saat ini. I just sense that God is about to do something in somebody's Saya life. merasakan bahwa Tuhan sudah mulai kerjakan sesuatu dalam hidup saudara.
I'd like you to position yourself right now. Saya ingin setiap kita memposisikan diri yang tepat di hadapan Tuhan. Because the anointing of God is going around the airwaves. Karena pengurapan Tuhan itu benar-benar ada bersama kita masing-masing. Number 2, what is Yang impossibility? kedua, yang namanya kemustahilan itu apa? Impossibilities Kemustahilan are conditions itu adalah kondisi-kondisi that defies solution. yang mengalahkan segala hal yang disebut solusi. Something in your life you try to solve, you can't solve it. The doctors tried it, they can't solve it. That is impossibility. Sesuatu yang kita sudah coba berbagai macam cara, tetapi tidak ada yang namanya solusi itu ditemukan. But here Itulah is the good kemustahilan. news. Tapi Here dengar is ini the good baik-baik. news. Kabar baiknya Jesus is a adalah specialist. Tuhan Yesus itu spesialis untuk yang kayak gitu-itu. He's a specialist in all situations. Tuhan Yesus itu spesialis untuk segala situasi apapun yang If dihadapi you need manusia. healing, Kalau ada manusia yang butuh kesembuhan, he's the doctor. dialah dokter. If you need money, blessings, Kalau dari kita butuh uang, he's an butuh berkat economist. khusus, Tuhan itu jadi ahli ekonom juga bisa. He's everything you think he is. Tuhan Yesus itu bisa jadi segala hal yang diperlukan untuk dia jadi apa. Because he's got the answers in his hands. Kenapa? Karena jawaban itu sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Apapun Jeremiah itu jawabannya. 33. Yeremia Jeremiah 33. 33, kalau kita lihat Verse dalam 3 Yeremia says, 33, Yeremia 33 ayat 3, Call upon me, dikatakan di sana apa? Berserulah kepadaku, and I will answer you. maka aku akan menjawab engkau. God is going to answer you today. Dan Tuhan pasti jawab setiap kita hari ini In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Number 3. Yang ketiga, What are impossibilities? kemustahilan itu apa? Impossibilities Kemustahilan are problems adalah masalah-masalah that confront you daily. yang menghadang kita setiap hari. Every day it confronts you. Setiap hari, masalah-masalah itu selalu menghadang hidup kita. It's like a giant that confronts you Dan daily. itu menjadi seakan-akan raksasa-raksasa yang selalu berada di depan kita setiap hari. But as you are watching me and listening to me right now, Tetapi pada saat ini, saat saudara mendengar saya ataupun saudara melihat saya, every situation, segala situasi apapun, problems segala masalah apapun, confronting you daily, apapun yang menghadang, menghalangi kita setiap hari, the power of God biar kuasa Tuhan saja will destroy right now. yang menghancurkan semua penghalang, rintangan. As I'm preaching right now, Pada saat saya berkhotbah pada saat ini, there is somebody, ada seseorang, you cannot sleep in the night. engkau tidak bisa tidur kalau malam. You have insomnia. Engkau punya insomnia. The power of God is hitting you right now. Ketahui, kuasa Tuhan sendiri yang datang And padamu. that impossibility is leaving you right now. Dan segala kemustahilan yang selama ini kau alami, itu semua meninggalkanmu In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Now, before I begin to pray for people, Nah, sebelum saya mulai berdoa untuk orang-orang, all things are possible kita harus tahu segala sesuatu adalah mungkin. and nothing shall be impossible. Jadi, gak ada kata mustahil itu. But there are 5 dimensions of God you need to know about this. Tapi ingat, ada 5 dimensi Tuhan yang kita harus tahu berkaitan dengan hal ini. Number 1, Yang pertama, God is a specialist. Tuhan itu adalah sang spesialis. He brought Lazarus from the dead after 4 Lihat. days. Lihat contohnya, Lazarus sudah mati 4 hari. Tuhan bangkitkan kembali. He broke the law of anatomy. Itu artinya apa? Yang namanya hukum anatomi tidak berlaku di hadapan Tuhan. He gave Sarah baby after many years, after 90 Lihat, years. kisah Sarah sudah usia 90 tahun, melahirkan bayi. He broke the law of science.
Artinya apa? Yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak berlaku di situ. Hukum ilmu pengetahuan tidak berlaku di hadapan Tuhan. He multiplied 5 loaves and 2 fishes. Lihat, 5 roti 2 ikan, He broke the law of economics. itu bisa kasih makan begitu banyak orang. Artinya apa? Hukum ekonomi tidak berlaku di hadapan Tuhan. He turned water to wine. Air jadi anggur. He broke the law of pharmacology. Artinya apa? Hukum farmakologi tidak berlaku di hadapan Tuhan. He ascended on high. Dia ditinggikan. He broke the law of gravity. Itu artinya apa? Hukum teori So, gravitasi itu tidak berlaku bagi Tuhan. God is the specialist in everything Jadi, you're going through. Kita punya Tuhan yang ada spesialis dalam hal apapun yang kita hadapi saat ini. I have seen God Saya sudah pernah melihat Tuhan between 2 months now. I've seen God di dalam 2 bulan terakhir ini. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan gave people kidneys, liver, memberi ginjal baru, hati baru, heal cancers, deliver people. bahkan kanker Tuhan sembuhkan, segala hal Tuhan pulihkan. Because he's a specialist. Itu terjadi kenapa? Karena Tuhan kita adalah sang spesialis. Number 2, Yang kedua, God is limitless in time and in space. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nothing can hold God when God wants to walk. Nothing can stop him. Tidak ada hal apapun yang bisa menghentikan Tuhan dari berkarya. He cannot be stopped by time. He cannot be stopped by space. Yang namanya waktu, yang namanya ruang tidak bisa menghentikan Tuhan berkarya. I am not in Indonesia now. I am not in New Zealand. I'm not in Malaysia now. But God is with you right now. Lihat saat ini. Saya ini tidak ada di Indonesia, saya tidak berada di New Zealand, saya tidak berada di negara-negara yang lain juga. Tetapi kuasa Tuhan bersama dengan saudara masing-masing, dimanapun saudara. Because he's not limited by space or time. He's El Shaddai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dialah El Shaddai, Tuhan Maha Besar. He's Dia omnipotent. tidak terbatas apapun. Dia He's maha. omniscient. Dia maha. So wherever you are right now, in your room, Jadi, dimanapun saudara berada saat ini, mau di ruangan, mau dimanapun saudara, the power of God is coming to hitting you right now. kuasa Tuhan sendiri yang mendatangi saudara di tempat masing-masing. God is reaching you right now. Tuhan sendiri yang meraih saudara dimanapun saudara berada. In Indonesia, is reaching you. Di Indonesia, Tuhan raih engkau. In New Zealand, he's reaching you. Di New Zealand, Tuhan raih saudara. In Malaysia, he's reaching you. Di Malaysia, Tuhan raih engkau. In Netherlands, he's reaching you. Bahkan, mau di Belanda sekalipun, Tuhan juga jangkau engkau. In Kenya, Africa, he's Di reaching you. Kenya, di Afrika, dimanapun Tuhan sendiri yang From anywhere in the world, he's reaching you. dimanapun saudara, di belahan dunia manapun, Tuhan sendiri yang menjangkau saudara. Because the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kenapa? Karena yang namanya bumi ini tumpuan kakinya. Dan bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Number 3, Yang ketiga, God is too faithful to fail. Tuhan itu begitu setia. Jadi gak akan pernah bikin kecewa siapapun. Governments will fail. Mungkin kita dikecewakan pemerintah. Systems will fail. Bisa jadi sistem yang kita percayai malah justru mengecewakan kita. Economy will fail. Ekonomi bisa hancur. Like recently, God told me to pray for the nations against recession in economy. Ada waktu Tuhan bicara sama saya, berdoa untuk negara ini, nah, karena negara ini mau mengalami resesi kalau nggak didukung. But God is faithful. He cannot fail his children. Tapi Tuhan itu begitu setia, dia tidak akan pernah kecewakan putra-putrinya. Because he is faithful to his word. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan itu setia akan firman-Nya. Number 4, Yang keempat, God is a tireless God. Tuhan itu tidak pernah capek. God is never tired. Tuhan itu nggak kenal lelah.
God is never weary with your situation. Tuhan itu gak pernah lunglai. Mau situasi apapun, gak pernah yang namanya lemah. Human beings can be tired with your condition. Sebagai manusia, kita bisa lemah. Karena Human kondisi beings kita. can turn you down, but God will never turn you down. Sebagai manusia, kita bisa dikecewakan oleh manusia yang lain. Tetapi Because Tuhan tidak pernah kecewakan kita. God is never tired. Kita harus tahu Tuhan tidak pernah lelah. Number 5. Yang kelima, God and His word are one. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. God keeps to His word. Tuhan itu pasti setia akan firman-Nya. Isaiah 55 verse 11. Yesaya 55 ayat 11. It says, the word that has gone out of my mouth will not return to me void. Lihat di Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. It will not return until it accomplishes the purpose. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apapun yang kusuruhkan kepadanya. So there is a word from God coming to you today. Jadi ada firman yang keluar dari mulut Tuhan yang menghampiri kita saat ini. That word will come to pass. Firman itu yang akan menjadi kenyataan. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lift up your hands. Say, Father, mari angkat tangan kita. Kita from today, sampaikan kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, mulai hari ini, no more impossibility. Tidak ada lagi kemustahilan dalam hidupku. In my life. Tidak ada lagi kemustahilan dalam hidupku. I receive. Aku terima. The anointing. Pengurapan. Of possibilities. Pengurapan segala sesuatu adalah mungkin. From today. Mulai hari ini. My family. Keluargaku. My business. Usahaku. My career. Karirku. My ministry. Pelayananku. My resources. Sumber-sumber dayaku. Shall be possible. Semua menjadi mungkin. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I destroy. Aku hancurkan. Every spirit of impossibilities. Setiap roh kemustahilan dalam hidupku. I receive. Aku terima. Power. Kuasa. For all round possibilities. Supaya segala sesuatu menjadi mungkin dalam hidupku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, before I close. Sebelum saya tutup. How do you move? Bagaimana kita berpindah? From impossibility to possibility. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. I will show you the story of a man in the Bible. He did something. And saya mau tunjukkan kisah seseorang di Alkitab yang dia lakukan sesuatu dan akhirnya dia berpindah. Matthew chapter 14. Lihat Matius 14. Matthew chapter 14 verse 24. My brother, read for me. Lihat ayat 24 dari Matius 14. Saya akan bacakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira semua menyimak juga ya. Semua menyimak ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Hallelujah. That's a very powerful scripture. Ini ayat-ayat yang luar biasa. The disciples sat and they saw Jesus walking on the sea. Murid-murid ini duduk di perahu, terus lihat Yesus berjalan di atas air. They were afraid. Dan yang dilakukan apa? Ketakutanlah mereka. Just like some of you watching me, you are afraid, fear. Sama halnya, mungkin ada orang lihat saya, terus saudara malah merasa takut, merasa khawatir. Fear of, some of you are afraid of COVID-19. Ada sebagian kita takut, oh ini loh ada COVID-19, takut. But the name of Jesus is bigger than coronavirus. Tapi kita harus mengerti, nama Yesus jauh lebih perkasa, lebih besar daripada corona. The disciples became afraid. Pada waktu itu para murid juga takut. But somebody was different among the rest. Tetapi ternyata ada salah satu murid yang beda dari yang lain-lain. Peter became courageous. Yang namanya Petrus. Dia itu muncul keberanian di dalam dirinya. And he took the step of faith. He began to walk on the water. Kemudian dia mulai ambil langkah iman dan ternyata apa yang terjadi? Dia berjalan di atas air. I'm going to show you 6 principles from this text. Saya mau tunjukkan ada 6 prinsip, 6 hukum that you must apply yang kalau kita terapkan prinsip-prinsip ini, hukum-hukum ini, if you must move maka kita akan from berpindah impossibilities to dari possibility. kemustahilan menjadi segala sesuatu adalah mungkin. Number 1, Yang pertama, you must be different. kita harus berani beda. If you must break impossibility, Kalau kita mau menghancurkan kemustahilan, you must stand out in life. maka kita harus berani tampil beda dalam hidup kita. You must come out of the crowd if you must be crowned by God. Kita ini harus berani keluar dari kerumunan kalau kita pingin kita yang dimahkotai oleh Tuhan. If you are going to make a difference, you must be different. Kalau kita pingin buat perbedaan, ya berani beda lah. If you try to be like every other person, you can never be different in life. Kalau kita ini cuman maunya ikut-ikutan, pingin kayak yang lain, ya nggak bakalan jadi beda kita ini. Peter chooses to be different from the rest disciples. Lihat kisah Petrus, dia berani tampil beda dibanding murid-murid yang lain. He took risk. Dia ambil satu resiko. And because he took risk, he became different from the rest disciples. Dan karena Petrus berani ambil resiko, dia menjadi murid yang berbeda dari yang lain. And you know, it is risky not to take a risk. Tahu nggak saudara? Lebih berisiko kalau kita tidak berani ambil risiko. So if you are going to move into the realm of possibility, Jadi kalau kita pengen berpindah, masuk ke dalam dunia, dimensi di mana segala sesuatu adalah mungkin, you must do what nobody in your family has done. beranilah lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan anggota keluarga yang lain. When others are sleeping, you should be praying. Different. Kalau yang lain-lain itu sukanya tidur, bangun, berdoa. When others are eating makan, nasi goreng ayam, you should be fasting. Kalau yang lain sukanya makan nasi goreng ayam atau yang lain, saudara memilih, aku pilih berpuasa. Be different from others. Beranilah berbeda dari yang lain. Break new grounds. Ayo, kita benar-benar hasilkan sesuatu yang baru. Take new territories. Ayo, berani melangkah ke wilayah-wilayah yang baru. Do things different from others. Lakukan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang lain-lain. Think differently from others. Ayo, miliki pola pikir yang berbeda dari pola pikir orang kebanyakan. When you begin to do things like that, Dan pada saat kita mulai lakukan hal-hal yang seperti itu, you begin to command possibilities. maka segala hal yang mungkin itu mulai kita perintahkan untuk terjadi. I prophesy to you today, Saya bernubuat untuk setiap kita hari ini. you will break new grounds. Setiap kita memiliki pencapaian yang baru.
You will be different from others in your Setiap generation. kita itu menjadi berbeda, tampil beda dari generasi kita. God will use you Tuhan pasti pakai kita to bring hope untuk memberi pengharapan to your community, to your nation, and to your family. untuk keluarga, untuk komunitas, bahkan untuk bangsa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let me tell you what the Lord ministered to me. Izinkan saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan pada saya. I have been doing a lot of fasting in this season. Selama musim ini, musim pandemi ini, saya sudah banyak berpuasa. Since April. Mulai April, saya sudah And berpuasa. the Lord is saying, Dan Tuhan katakan kayak gini. in this COVID-19 and after COVID-19, Selama pandemi COVID-19 dan nanti pasca pandemi ini, God is raising men and women Tuhan itu sedang who will be membangkitkan different, laki-laki dan perempuan yang berani berbeda, who will be different, yang berani tampil beda, who will break new grounds and new territories, yang akan memiliki pencapaian-pencapaian baru, berani ke Who will wilayah-wilayah yang baru, who will change systems. yang berani dan bisa mengubah sistem. And you are the one. Dan kitalah salah satu orang yang I am the one. You are the one. I am the one. that saya God will use. termasuk salah satu orang itu dan saudara pun juga. But you must be different. Tapi satu hal langkah berani tampil beda dulu. Don't think like an Indonesian. Saudara mungkin orang Indonesia, tapi jangan berpikir kayak orang Indonesia kebanyakan. Don't think like a Malaysian. Mungkin saudara warga Malaysia, tetapi jangan berpikir seperti orang Malaysia kebanyakan. Don't think like a Singaporean. Jangan berpikir seperti orang Singapura kebanyakan. Think like God. Berpikirlah seperti Tuhan berpikir. When you think like God, Pada saat kita mulai berpikir seperti bagaimana Tuhan you will berpikir, talk like God. maka kita akan mulai From today, juga seperti bagaimana Tuhan berbicara. don't say impossibility because impossibility is not in the dictionary of Mulai God. hari ini, jangan kita malah ngomong segala hal, oh ini nggak mungkin, karena di kamus Tuhan nggak ada kata nggak mungkin. That healing is possible. That house is possible. That job is possible. Kita Hallelujah. katakan, itu mungkin buatku, itu mungkin buatku, itu nggak mustahil buatku. Number 2, Yang kedua, if you are going to move from impossibility to possibility, kalau kita mau berpindah dari kemustahilan menjadi segala sesuatu adalah mungkin. Jesus said to Peter, Tuhan Yesus katakan pada Petrus, come. mari sini. When Datanglah. Peter heard the word Jesus spoke, Pada saat Petrus mendengar kata datanglah muncul dari mulut Yesus, Peter began to walk. maka Petrus mulai turun dari perahu berjalan. Number 2, Yang kedua, you must walk on the word. kita mesti berjalan sesuai firman. You must act the word. You must walk on the word of Jadi, God. yang namanya firman itu dihidupi, dijalani, dilakukan. In Luke chapter 5 verse 5, Herebo Salaba, Lukas 5 ayat 5. Peter said, Itu katakan apa? nevertheless, Tetapi I will obey your word. And as he obeyed the word of God, there was a great breakthrough. karena engkau yang menyuruhnya, aku mau taat. Aku akan tebarkan jala juga. Jadi pada saat kita mau taat, When Jesus told Peter, come, pada saat Yesus katakan pada Petrus, datanglah, Petrus taat. the word became a carpet on the water for Peter to walk Maka upon. firman itu seakan-akan menjadi karpet yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air. If you can walk on the word of God, Jadi kalau kita berani berjalan di atas kebenaran firman, situations, maka segala macam situasi, circumstances, segala kondisi lingkungan kita
we bow before you. Keadaan kita semuanya akan tunduk pada kita karena kita berjalan di atas kebenaran firman. That is why you must know the word of God. Itu makanya kalau mau berjalan berdasar kebenaran firman, tahu dulu kebenaran firman itu apa. You must believe the word of God. Percayai kebenaran firman itu seperti apa. You must receive the word of God. Terima kebenaran firman Tuhan. You must meditate the word of God. Berani untuk merenungkan kebenaran firman. You must speak the word of God. Berani perkatakan kebenaran firman. And you must act on it. Dan lakukan kebenaran firman itu. Number 3, Yang ketiga, you must walk in faith. kita harus berjalan di dalam iman. Without faith, Hebrews 11:6. Lihat Ibrani 11 ayat 6. Without faith, it is impossible to please God. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Tuhan. Unbelief Jadi, ketidakpercayaan brings impossibilities. itu membawa apa? Kemustahilan malahan. But faith Tetapi iman brings yang possibilities. teguh membawa segala hal menjadi mungkin. So you must grow your faith. Grow your faith. Jadi, ayo kita tumbuh kembangkan iman kita. Move from little faith to great faith. Ayo, jangan cuma sekedar punya iman yang kecil. Bertumbuh, From great berkembang faith iman to kita. supernatural faith. Grow Dari your faith. iman kecil jadi iman besar, jadi iman yang supranatural. Because the level of Ayo. faith you're operating needs to grow. Biar iman kita terus bertumbuh. Bagaimana iman keseharian kita biar itu terus bertumbuh dalam hidup kita. And how do you grow your faith? Dan bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh? Through the word of God. Kita baca firman banyak-banyak. Melalui kebenaran firman, iman kita itu bisa bertumbuh. Romans 10:17. Roma 10 ayat 17. Faith comes by hearing. Yang namanya iman itu tumbuhnya dari And pendengaran. hearing by the Dan word of God. pendengaran itu adalah apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Number 4. Yang keempat, Refuse to walk in fear. kita menolak hidup dalam ketakutan. When Peter took his eyes off Jesus, fear came. He began to sink. Lihat, pada saat mata Petrus itu tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus, maka ketakutan itu muncul, khawatir itu mulai muncul. Anytime you take your face, your eyes from the world, Setiap kali kita itu mulai mengarahkan pandangan mata kita kepada dunia, fear comes. maka yang muncul apa dalam hidup kita? Khawatir, And you begin to sink. You takut, begin to sink. dan You begin to sink. disitulah kita mulai tenggelam. Because fear Kenapa? Karena yang is the enemy namanya of faith. khawatir, yang namanya ketakutan, itulah yang jadi musuh iman. Fear sinks faith. Yang namanya ketakutan, kekhawatiran, itu yang menenggelamkan iman. 2 Timothy 1:7 says, 2 Timotius 1:7. 2 Timotius 1 ayat 7. it says, 2 God Timotius has 1 not ayat given us. 7. Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Yes. He has not given us the spirit of fear. Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan. So fear is the spirit. Jadi, kita tahu dari sini, ketakutan itu ternyata roh. Many of us, we are limited in destiny because of fear. Banyak dari kita membatasi destiny kita gara-gara roh ketakutan ini. So he has given us the spirit of power, of love, and of a sound mind, not of fear. Lihat apa yang diberikan Tuhan, roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Because what you fear, you attract. Kenapa? Apa yang kita takutkan, justru itu yang menghampiri kita. Because Satan uses fear as a torment to hold people Lihat, down. yang namanya setan, itu menggunakan ketakutan itu untuk benar-benar menyiksa orang-orang. Refuse to fear. Karena itu, ayo, tolak ketakutan kita.
Believe God for all things, Ayo pilih percaya kepada Tuhan dalam segala hal. and He will do it for you. Dan Tuhan kerjakan sesuatu buat kita. Number 5, as I pray for Yang you, kelima, yang terakhir sebelum saya doa untuk if you saudara. must move into possibility, Kalau saudara mau berpindah, masuk ke dalam segala sesuatu mungkin, you must cry for help. kita harus berteriak, menangis, minta tolong. Peter cried to Jesus. Lihat yang dilakukan Petrus. Petrus apa? Dia juga minta He said, tolong. Oh Lord, save me. Dikatakan, Tuhan, tolonglah aku, kata Petrus. And Jesus stretched his hand and held him. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. God's hand is a hand of possibility. Tangan Tuhan itulah yang membuat segala sesuatu jadi mungkin. God is stretching his hand to you right now. Dan saat ini pun Tuhan mengulurkan tangannya kepada setiap He's kita. pulling you out of that situation. Memegang kita dan mengangkat kita dari situasi apapun yang kita alami. He's pulling you out of that sickness. Mengangkat kita dari sakit penyakit apapun yang He's ada. pulling you out of that pain. Tuhan sendiri yang mengangkat kita dari luka batin yang selama ini ada. How many of you need the hand of God? Berapa banyak dari kita yang benar-benar butuh uluran tangan Tuhan? Say, Lord, I need your hand. Katakan bersama saya, Tuhan, aku I butuh need your tanganmu. hand. Aku butuh uluran tanganmu. Lord, I need your hand. Tuhan, aku butuh uluran tanganmu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. It is the hand of God you need, not the hand of Pastor Samson. The hand of God. Yang saudara butuhkan bukan uluran tangan Pastor Samson. Yang saudara butuhkan uluran tangan Tuhan. The hand of God is powerful. Karena tangan Tuhanlah yang penuh kuasa. He stretched his hand and Peter Dan was sekarang delivered. ini, tangan Tuhan terulur. Sama halnya saat tangan Tuhan terulur kepada Petrus. Dan Petrus diselamatkan. Number 6, finally. Yang keenam, yang terakhir. If you must move from impossibility to possibilities, Kalau kita mau berpindah dari kemustahilan menjadi segala sesuatu adalah mungkin, allow Jesus in the boat. izinkan Yesus masuk dalam perahu kita. When Jesus entered into the boat, Pada saat Yesus masuk ke dalam perahu, the wind ceased. apa yang terjadi? Angin menjadi reda. The storm ceased. Badai menjadi tenang. When your life is absent of Jesus, there will be presence of storms. Pada saat perahu kehidupan kita itu tidak ada Yesusnya, maka badai hidup silih berganti datangnya. But the coming of Jesus Tetapi saat kita izinkan Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, is the end of every storm. maka badai apapun yang kita hadapi, kita enggak gentar karena pasti reda. Allow Jesus Karena itu saudara, izinkan into your Yesus life, into your boat. masuk dalam perahu kehidupan saudara. Allow Jesus Izinkan Yesus into your family. masuk dalam keluarga saudara. Allow Jesus Izinkan Yesus into that business. masuk dalam usaha kita. And you will be shocked. The storms Dan of life will be Kita akan over. terkejut. Kita akan kaget. Kenapa? Badai hidup yang selama ini mengganggu kita, kok tahu-tahu bisa reda? Hallelujah. Haleluya. Amin. Don't forget these 6 points. Jadi 6 hal ini jangan dilupakan ya. Be different. Ayo berani beda. Walk on the word of God. Ayo kita berjalan berdasar kebenaran firman. Walk in faith. Ayo berjalan di dalam iman. Refuse to fear. Ayo kita tolak ketakutan, kekhawatiran. Call on Jesus. Cry to Ayo. Jesus. Ayo kita berteriak, kita menangis kepada Yesus, minta tolong. And allow Jesus in your life, in your boat. Izinkan Yesus masuk dalam perahu kita. As I pray for you right now, Saat saya berdoa untuk saudara, miracles are about to happen. biar mujizat Tuhan yang terjadi. God is about to break
yokes in families. Karena memang Tuhan sudah siap untuk menghancurkan semua belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu keluarga kita. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I want to pray for people who want to give their lives to Jesus. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu untuk orang-orang yang ingin menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. They want Jesus to come into their boats. Orang-orang yang ingin supaya Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan mereka. Pray this prayer with me. Ayo kalau saudara yang seperti itu, ayo kita sama-sama berdoa. Say, Lord Jesus, Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, I recognize you as my Lord. aku mau terima Engkau sebagai Tuhanku. Forgive me of all my sins. Ampuni aku Tuhan untuk semua kesalahan dan dosaku. Wash me with your blood. Basuh aku dengan darah-Mu. Write my names in the book of life. Tulis namaku di buku kehidupan-Mu. From today, Mulai hari ini, I say bye-bye to sin. aku katakan selamat tinggal dosa. I receive grace Aku terima anugerah to walk in righteousness and in untuk holiness. berjalan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman. Thank you, Father. Terima kasih Bapa di surga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now close your eyes, lift up your hands before I begin to pray for people. Mari saudara, tutup mata saudara. Kita doa sama-sama. I want to join my faith with you Mari kita sama-sama satukan iman kita. that every impossibilities in your life Ayo kita satukan iman bahwa Shall segala be over right now. kemustahilan yang ada dalam hidup kita selama ini semuanya berakhir mulai hari ini. every impossibilities Segala kemustahilan apapun itu in your life. Say with me, Father, dalam kehidupan kita. Katakan bersama saya, Bapa di sorga, every impossibility segala kemustahilan in my life dalam hidupku is over. semua sudah berakhir In the name of Jesus, dalam nama Yesus. I will be different Aku pasti tampil beda. from others from today. Aku pasti beda dari orang-orang kebanyakan mulai hari ini. I will walk on the word of God. Aku mau Tuhan berjalan berdasar kebenaran firman-Mu. I will walk in faith. Aku mau Tuhan berjalan di dalam imanku kepadamu. I will not walk in fear. Aku gak mau berjalan dan hidup di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. I call on you, Jesus. Aku memanggil Engkau, Tuhan Yesus. Help me, Lord. Tolong aku, Tuhan. Deliver me. Bebaskan aku, selamatkan aku. Thank you, Father, Terima kasih Bapa di sorga. for testimonies. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I pray for you. Saya sudah berdoa untuk saudara. From today, Mulai hari I ini, bless you with the blessing of the Lord. biar saudara diberkati dengan berkat yang dari Tuhan. I speak blessings upon you now. Aku perkatakan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu saat ini juga. Breakthroughs. Ya, terobosan-terobosan dari Tuhan. Breakthroughs. Terobosan-terobosan, terobosan-terobosan, terobosan. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus.